Oke guys, kembali lagi di channel Vlog Vlog. Jadi apa? Vlog. Oke, kali ini kita jadinya melanjutkan dari part 1 kemarin ya guys. Masalah pembahasan safety ready di sirkuit Kalat. Di sini saya menggunakan motor Ninja RR ya guys, 2005 CBU warna biru. Jadi motor ini ya bisa dibilang masih dalam tahap progres pembangunan lah ya, mengganti part-part lama yang sudah tua diganti ke part yang lebih baru seperti shock, ban, velg dan lain-lain lah. Kalau mesin standar aja 2005 km masih 17.000 original full. Jadi kondisi motor masih 80%. Kita coba tes di sirkuit lah ya, apa-apa trouble yang ada nanti kita benahin. Jadi ketika saya tes di sini ternyata pengereman masih belum sempurna ya. Sepertinya bracketnya itu miring, jadi ngeremnya kurang pakem lah. Dan kedua, skep karbu sering nyangkut. Nah itu dia permasalahan. Jadi kalau kita turun gas, posisi gas masih terisi lah, gak langsung turun. Jadi sangat berbahaya ya. Untuk itu kita nggak terlalu laju sih di sini guys, pelan-pelan aja lah, penting selamat ya. Oke lanjut guys. Tapi begitu kita rubah kebiasaan kita, ini nggak akan kesini. Contoh nih, kita pelan-pelan mau berhenti kan, entah mau beli rokok pasti banyak pasir atau apa kan di pinggir jalan. Ketika kita menggunakan rem belakang itu lebih nyaman untuk berhenti. Sama tadi di dalam gang nyelip-nyelip, ini paling nggak enak digunakan, paling enak belakang. Terakhir kali naik, pertama kali turun kaki kiri. Ada pertanyaan, karena ada di postur sudah cukup. Kalau dari teman-teman misalnya, om aku begini loh, lebih nyaman bagaimana? Nah kita cari. Bagus ya motor ini ya. Oh, itu sangat sepi itu om, modifnya aja itu om. Modifnya aja tuh Belum larinya, belum nyeting dan lain-lainnya. Belum. Iya. Apa? PC juga ini? Commander juga? Enggak. Commander. Standar tapi di ring map ya. Cuma nanti dijual nggak mahal ini om, murah. Ada pertanyaan? Tapi kalau kebiasaan dengan jinjit tadi di saat nikung itu sebenarnya juga nggak masalah, cuma pengaruh Nggak masalah. kecepatan Kebiasaan. terhadap responsif kalau ada di depan sesuatu ya. Kita ambil yang paling nyaman di mana sih? Nah, Tapi kita harus sigap ketika menghadapi masalah. Kita harus tahu konsekuensinya seperti apa. Oh iya. karena kebiasaannya jinjit. Nggak masalah. Masalah mau cincin mau apa. Saya pun di mana ketika saya sudah menguasai tikungan itu, kan saya geser tangan kaki saya. Tapi ketika saya nggak paham jalan ini, nggak pernah melewati, Standby berarti ya? semua set lengkap sesuai checklist 1 sampai 100 saya ikutin semua. Tapi begitu sudah Hafal. kayak sirkuit ini sudah hafal, cari nyamannya. Ya kayak apa yang saya sampaikan tadi kan, ketika itu bagus ambil, tapi nggak bagus mungkin mau dikombinasi atau apa silakan. Baru sudah dipraktekin, wah om kok begini ya, setelah tak kombinasi, setelah tak gini-gini, nanti kita sharing nggak harus di sirkuit, kita ngopi di mana ngobrol. Om, bisa diulang nggak yang tadi sebelum masuk tikungan om? Itu training posisinya dan postur, dari mulai postur, Postur. mau masuk tikungan. Yang pasti ya, Karena teman-teman ini kan di motorsport kan pasti gilanya kan senengnya masuk tikungan tuh. nomor 1 ini harus kuat, ya kan. Dalam 10 tangan tuh hanya dapat 4, 6 yang ada di sini, jepitan ini. Ya, ketika ngerem nih ya, ketika ada 6% di sini. Lakukan pengereman setelah menikung, lepas semuanya masuk. Silakan mau geser badan atau nggak geser badan, bebas. Nggak harus nikung tuh, nggak harus. Sesuai. Tergantung speed kalau. Sesuai. Kalau mau, ada istilahnya di dunia balap tuh ada namanya kill the apex. Apex itu adalah gaya dorong dalam sebuah tikungan. GeForce. Kita naik mobil nih,
tikung ke kanan kita dorong kemana? Kiri. Nah itu namanya G-force. G-force, Atau, gaya sentrifugal. Apex. Cara bunuhnya gimana? Kalau kita semakin kecepatan kita semakin tinggi, gaya itu semakin besar. Cara bunuhnya rebahin badan kita. Supaya Body down, elbow down, ini down. head down. Duk. Kalau pelan-pelan nggak mungkin kita mungkin. Tahu ya. Tapi untuk Om, karakter sirkuit yang stop and go itu kan gigi 1. Tapi harus dipaksa buat turun itu. Tunggu apa itu? Itu susah itu. Ada namanya teknik, kan kita belum ketemu. Oh, belum sudah. Oh ya sudah. Oh ya ya ya. Santai. Jadi untuk nikung tadi, kembali ke nikung tadi, ketika kecepatan kita semakin tinggi, semakin miringkan motor, semakin miringkan badan kita. Karena kita lagi melawan gaya dorong keluar dalam sebuah tikungan. Jadi kayak ada tikungan, contoh mana? Nanti ngerasain kalau tak bimbing tak kencengin, nanti akan ngerasain ada yang didorong keluar. Nah, cara bunuhnya gimana? Cara mengantisipasi gaya sentrifugal itu, kita semakin mepet ke apex itu akan semakin kecil. Contoh tikungan kan ke kanan, semakin kita keluar tuh gaya itu semakin besar. Semakin kita ke dalam, gaya itu semakin kecil. Lebih kecil gaya itu lagi kalau kita rebahin, itu lebih gak kerasa. Contoh, kita kenceng, tapi kita nggak ngerebahin motor, nggak ngerebahin badan. Motor kita belok kanan, motor mau kemana? Kiri, ngajak lurus. Nah itu secara tidak langsung ada gaya dorong di situ tuh. Nah cara bunuhnya apa? Yang pertama kalau di sirkuit ya, jangan di jalan raya deh ini. Kalau di sirkuit belok kanan, habisin ke kanan. Jangan nanti di jalan raya yang ngajarin siapa. Ke kanan ciluk banget. Caranya gitu, kalau di jalan raya lihat di marka-marka itu aja. Di mana kemampuan kita ngambil dari mana markanya di situ, ambil tipis marka itu. Dengan catatan no blind spot, tikungan terbuka. Kalau blind spot jangan, ada namanya cutting neck corner. Itu biasanya orang tikungan buta, dia tikungnya begini. Gayanya sudah benar untuk bunuh apek, tapi dia tikungan buta, blind spot, ketemu mobil yang lain. Iya. Motor selamat, kepala hilang. Kepala masih nempel, tapi ada belakang. Terus anunya Om, persneling yang ideal berapa? Juga nggak tahu, tergantung kebutuhan. Oh. Setiap motor punya karakter masing-masing. Aku tidak akan ngomong nanti di tikungan itu gigi 1 ya. Speed dan karakter motor bagaimana, speed bagaimana, dengan skill kita bagaimana. Aku ngeliatin Aldin ah. Biar rame aja kan. Landai atau patah itu nanti diantisipasi dengan gaya teknik menikung. Teknik menikung ada 2, yaitu ada namanya counter steering, ada namanya counter wake. Counter steering kayak tadi tuh yang tak jelasin, semakin miring tuh kecepatan tinggi, hanya untuk kecepatan tinggi. Jangan sampai kita putar balik begini. Kecepatan rendah itu tidak ada gaya sentrifugal. Artinya apa? Mabuk situ. Balik arah nih ya. Jeduk. Kiri sudah. Iya. Tapi pelan, jangan ada roboh. Izin jatuh bodok. Beberapa kali sering nonton yang berlatih cornering kan dia mainnya pelan tuh. Oh ya, ini pembalap YouTube Om, lupa aku. Pelan, tapi stabil gitu. Gimkana moto. Nah, Gimkana moto. Itu sudah stop and go. Stop and go itu Susah. dia kelihatannya pelan, tapi itu kenceng loh. Dia badannya lurus dengan motor 45 derajat, badannya 45 derajat. Karena hubungannya dengan time attack, karena dia cepet-cepetan. Iya. Kalau kita kelamaan waktu kita kayak gitu tuh. Kalau Gimkana moto yang dibesarkan di Jepang itu dia time attack, misalnya dalam satu rokok dia cuma gigi 1, gigi 2 kalau 1000 cc itu. Tapi gigi final gearnya gede banget, enteng banget. Tapi ada kelas untuk standar, nggak boleh diapa-apain.
tuh kan terjawab belum? Belum sih Om. Cara speed. Ya ini sekali lagi sih karena menonton ya, karena nonton di Instagram dan YouTube. Di 3GP ya, teruskan. Sekalian ceritakan. Latihan cornering disebutnya sih keterangan sih latihan cornering, tapi dengan kecepatan pelan dulu dan betul-betul dengan posisi rebah, posisi knee down, posisi elbow down, dan dia posisi kayak pelan gitu aja. Yang muter-muter begini. Nah, muter-muter gitu aja. Misalkan muter ke pecah gini. Iya, pakai Iya, knee tapi down kan. Nah, kayak knee down lah. Itu kan untuk konsumsi rata-rata ke arah profesional, yaitu menekuni Ya. bidang balap tersebut, bidang balap motor tersebut. Naik ke Tetapi kita di jalan raya sepertinya tidak membutuhkan. Oh iya, enggak perlu. Kita bisa. Tapi kebutuhan foto Putar. butuh. Balap sekalian dah apa? Jadi Aku ini ada. nyampaikan pertanyaan Hamdan sebetulnya. Jadi ada pernah lihat di YouTube, mungkin dia di tengah jalan dia muter tapi bisa sampai Iya, iya. Ya, betul. Ya. Itu dia speednya pelan, tapi namanya sliding pad itu nahan. Oh, Gitu ya. Tapi kalau sliding pad itu penggunaan sebenarnya itu dia itu nggak dicari knee-down itu. Knee-down itu kalau posisi kita sudah benar, dia akan nempel sendiri. oh, Tapi lihat dalam posisi video itu, kita compare aja dengan yang di speed tinggi, kemiringan motor sama kemiringan badannya. Dia nggak ada gaya sentrifugal, tapi dia diganjel sama dengkul. Kayak gitu. Tapi di speed kayak gitu, ya nggak mungkin kan kita balik arah tiba-tiba. Yang ada temennya kaget semua, kira mau jatuh. Jadi kalau tikungan berusaha nyelip dulu ya. Wih, singgang Jadi ada dua counter steering itu untuk kecepatan tinggi, ada namanya counter wake. Counter wake itu bagaimana? Memindahkan titik berat tubuh. Silakan motor dimiringin, tapi badan jangan ikut turun. Pernah lihat teknik-teknik motor cross? iya. Nah itu namanya counter wake, dia memindahkan titik beratnya. Karena pelan akan ada gaya gravitasi ke bawah karena tidak ada gaya dorong keluar, dia tekniknya counter wake. Motornya yang Iya, motor direbahin badannya tetap begini. Di dalam gimkana motor kebanyakan seolah-olah badan ini kayak kepala ayam yang diem gitu. Tapi ini kemana-mana dia. Iya. Jadi di mana titik berat itu dipindah, misalnya belok ke kanan kayak balik arah lah ya. Dia nggak perlu sampai begini, nggak perlu belok kanan. Tapi kan secukupnya aja. Yang ada penting fotografer di depan Om. nggak ada balik arah. Apalagi lihat Abi dari Kalau misalkan kita naik kayak gini loh, kembang kayak gini, tapi ada juga ikut kayak gini tangannya. Nggak apa-apa. Disesuaikan. Yang penting ini tetap kunci ibu jari ini. Jangan sampai kita sudah begini nikungnya ini di sini. Hilang Begini loh ya. Biasaan gitu. Ini sudah boleh masuk ke corner nggak Om? Ya ini sambil kita jalan. Jalan corner. Jadi posisi tangan di saat corner itu ini kan pasti berubah dari yang posisi tadi yang awalnya nekuk seperti ini karena kita ngambil posisi sentrifugal tadi kan ini berubah posisi. Pasti. Nah, propernya ini yang seperti apa ketika sudah posisi? Intinya ini misalnya belok kiri. Ya. Ini jangan sampai kelurusan. Tetap harus ada sisa. Tujuannya apa? Misalnya ini ada bump itu apa? Ini nggak ngunci. Ini sudah begini kan? Biar si ini harus ada sisa. Tujuannya ketika oleng atau apa, ini sigap setelah tangan kanan ini. Sigap mengendalikan karena kita lagi cari foto yang indah. Iya. Ini pasti tangan begini. Iya, Bukan begini tangan pasti, kita Om. begini. Ibu jari yang penting tetap ngunci. Ibu jari tetap harus ngunci. Ya, harus ada sisa. Tapi posisi tangan tuh ini nggak nekan ke tangki gini Om ya? Nggak perlu. Nggak perlu ya? Itu, nih tugasnya ini. Oh ini ya. Aku biasa begini lah. Kalau bisa ditempelkan begini ya, Dan. Contoh
contoh motor-motor yang susah diajak nikung tuh R6, kalau nggak paham Yamaha R6 itu dia itu kayak celeng sebenarnya kalau nggak paham. Kalau nggak tahu tentang celeng babi. Dia ngajaknya lurus aja, gak enak banget motor itu kalau belum paham. Itu harus pakai ditarik badan. Karena motor itu ini namanya track base. Nih antara kanan dan kiri lebarnya ini track base. Dan ada namanya sumbu roda sini, ada namanya sini namanya wheel base. Semakin track base ini semakin lebar, ini nggak perlu sebenarnya. Oh. Semakin dia lebar, motor semakin diem. Makanya banyak motor yang berhorsepower tinggi Lebar. keluar toko nggak ada nih. Karena sudah dihitung dengan lebarnya track base ini. Ini pada pasti stabil. Tapi kalau kita penggila kecepatan, penggila nggak apa-apa untuk tambahan agar lebih stabil lagi. Tapi kebanyakan ini senang suara aja sih. Itu tanya Om. Jadi kita Aku sambil merokok lah. Ya. Sumbu roda itu semakin ke arah 90 itu semakin liar. Semakin sumbu roda itu semakin rebah itu semakin stabil. Makin pendek. Ini loh. Sumbu roda di belakang direndahkan dia kan jadi semakin Ya, tinggi. itu semakin diem. kalau makin diturun gimana? Makanya tidak ada motor dia road race kalau nikung yang gitu. nungging itu nggak Karena ada. pendek. Karena akan semakin liar motor. Oh, berarti semakin rendah makin liar, Om. Semakin rendah sok depan makin liar. Bukan, Semakin semakin diam. dia tegak. Semakin rendah semakin diam. Semakin diem. Contoh Berarti motor bisa drag. dipendekin lagi. Ah. Motor drag gimana dirubah? Oh, jadi untuk cornering Agar nggak liar dia. Terutama stop di Heeh. gitu. Oh. Nikungnya ya semakin dia sumbu roda ini turun, dia nikung tuh semakin butuh jangkauan, tapi semakin Lebar gitu. semakin butuh pendek. Contoh motor cross ya tegak. Oh, oh, kemiringannya itu kah? Liar ya. Oh, kayak gitu. Ada yang beli langsung Bang. Jadi makin miring, makin lurus ya. Makin stabil. Makin lurus aja gitu ya. Kenapa Om? Iya. Mau pasang langsung Om. Itu apa itu? Flooring kit. Mau diceperingnya dikit. Jadi Om, kalau kita selama pengalaman Om aja lah di dunia balap, apa sih yang kesalahan yang kita lakukan di tikungan tuh yang paling sering? Mata. Banyak mata. Mata sih memang. Mata semua. Mata. Saya dulu gitu juga, mata tuh sebenarnya ngeliatnya ke ujung paling buta lah. Tapi pas saya jatuh Jadi langsung berubah. Mata ke depan tuh saya setengah mati. orang lain di motor lagi nikung, dia kan lihatnya paling di motor itu aja. Begitu udah terkaget dia. Yang bener gimana? Habis Habis ujung. Habis ujung jalan. Jadi ada apa-apa kita lebih sigap menghadapinya. Tapi ketika kita pendek pandangannya, nyari pasir nih pasti matanya. Betul. Pasti nyari pasir itu. serba kaget. Ada mobil, ada kalau di jalan raya serba akan kaget-kagetan. Oh. Dan mengendalikan piranti rem itu pasti nggak smooth karena kaget. Refleks tuh gerakan yang tidak dikomando oleh otak, hanya tapi kalau kita ngelihatnya jauh, oh ada pickup, dia sudah ngurangi balik lagi. Nah, sama. Iya. Pelan dulu. Balik. Om, nanya lagi Om. Geser tangan. Untuk Teman-teman sadar nggak? Kebanyakan anak-anak itu jatuh di depan fotografer. Iya, karena mau bergaya dia. Satu itu, yang paling krusial adalah matanya. Iya, fotografernya. Saya ini tadi lah. Fokusnya fotografer. Banyak mengabadikan foto-foto kedudukan Jatuh-jatuh. itu karena dia, wih foto, padahal nikung ke kanan. Jeduk jadi. Sudah tidak terkontrol motor itu. Kenapa bisa selamat? Doa ibu kita kuat sekali. Om mau nanya Om. Om ini kan sering ada crash juga kan dan lain-lain kan, itu untuk mengantisipasi traumanya itu seperti apa ya? Soalnya saya ketika sudah jatuh Curhat ya ini, curhat ya. Benar dia pernah trauma jatuh. hilang sama sekali. Jadi yang tadinya saya memandang ke ujung, sekarang cari solar saya di jalanan tuh, kalau ada garis hitam itu nah. Sudah enak-enak nikung kan? Dari Solar sama Yuli. Iya. Sudah enak-enak nikung begini, tahu-tahu solar tuh kan ngikutin solar set. Di depan dia bypass, motong land rest. Jadi masuk mau ndak mau.
Ketika Jatuh. lihat solar atau garis solar, ketika kita fokus ke situ, sadar nggak roda kita di situ terus. Iya, ngikutin. Tapi kalau mata kita nggak ke situ, dia akan keluar garis solar itu. Nah, maksud saya itu untuk mengatasi trauma itu nah, supaya kita Itu manusiawi ya. Siapa tahu sampai ada trik dan teknik kan. Kalau aku ya, Nggak di kemarin orangnya aja yang jabuk dia. habis kecelakaan tuh yang tak lakukan adalah mengembalikan rasa percaya Iya, itu. di sini. Oh, sirkuit ya. Jadi, kemarin habis kecelakaan itu sempat kan aku Sunmori, kita nggak ketemu. Langsung berubah kan? Langsung berubah. Ke sini seharian, habis itu Sunmori lagi aku normal. Oh, kayak gitu ya. lama Enggak. Jatuh itu sampai nggak ada yang bisa dipakai. iya lama ada Itu trauma ya. 10 tahunan paling baru emang naik motor lagi ya beli ini udah. Waktu Itu saya ada masih aktif balap itu saya ada 17 patahan. kata enggak tapi dulu tuh. Oh, Nah ini 17 patahan aja nggak trauma. Habis itu dilindas Motor. 3 Jupiter. Itu di sini. Ini patah sampai ke belakang sini. Jadi ini 1, 2, 3 ini sampai ke situ 7 kan. Tulang rusuk. Iya, rusuk sama tulang ini belikat. Belang ya. Minyak bintang memang. Jadi ya kalau dibilang trauma ya trauma, cuma Caranya itu. traumanya nggak kelihatan gitu loh. Sebenarnya naik motor itu. Cuma ya tak antisipasi dengan pengetahuan caranya biar nggak kaget bagaimana ya kayak kita belajar tadi. Berarti pembiasaannya di track kebanyakan anunya ya, untuk mengembalikan kepercayaan dirinya. Iya. Artinya gini, semakin kita itu menguasai keadaan, dalam arti menguasai keadaan apa yang harus dilakukan dengan motor kita di saat menghadapi handicap, itu untuk kecelakaan itu sebenarnya lebih kecil. Kalau kita bicara takdir ya, takdir berat, tapi Iya. kita harus belajar melawan takdir. Melawan takdir ya belajar kayak gini tadi kita melawan takdir. Yang contohnya kita harus putar balik di situ nginjak pasir pakai rem depan roboh. Dengan pengetahuan tadi kita menggunakan rem belakang. Slide roda depan itu lebih susah dikendalikan daripada slide roda belakang. Di kecepatan rendah, tapi kecepatan tinggi terbalik posisinya. Makanya rem belakang motor berhorsepower tinggi itu remnya gak ada yang pakem, gak ada yang bisa ngunci mau berdiri pedal mau berdiri. Serut gitu aja. Karena itu fatal kalau sudah high speed terkunci roda belakang, Mental. dia akan menuju depan. Jadi untuk tikungan memang lebih spesifik, badan tuh harus keluar gini om ya. Tergantung speed lagi. Ya, maksudnya- tergantung jenis tikungan dan speednya. Ketika tikungannya landai. Ya landai kan, tinggi, kalau touring kan banyak kan landai kan. ya speed tinggi, ya kita mau nggak mau harus merebahkan badan. Kalau dilihat orang gayanya kayak gitu aja badan nikung nggak seberapa, Iya. Padahal enggak. mereka nggak paham. Nanti enggak paham sama Ikam dah. Iya. Ikam udah paham sama aku. Sangit apa namanya itu? Saiful Lamdan. Tadi kan saya pun tidak ketika dia selama Sunmori itu kan nggak pernah ada pengetahuan tentang ini, tapi dia alami memiringkan badan. Iya. Disuruh ini. Karena dia merasa ada yang mendorong, makanya dia semakin dimiringkan. Alami. Karena contohlah manusia alami terbentuk itu ketika kita mau di simpang 4 tidak ada lampu merah, itu mata dan kepala kita otomatis Kerja 3. otomatis ini Semua di chef ini. nyari-nyari itu otomatis karena untuk mengantisipasi bahaya itu. Ya sama nikung, rasanya kok gak nyaman ya ketika aku nikung kenceng, aku begini aja tuh gak enak, tapi begitu aku begini Enaknya. lah secara tidak langsung, tidak sadar, belum ada pengetahuan itu kita sudah melakukan kill the apek, Bobonnya lebih ke sudah bujukan membunuh kayak dorong itu. lebih ke bujukan ada fotografer aja bang. Kalau udah ada fotografer bagus aja nih santai aja. Tapi sebenarnya lebih indah lagi kalau kita nggak fokus ke FG. Alami aja, yang intinya kita taklukkan tikungan itu tanpa bonusnya kan foto. Kalau kita fokusnya ke belakang foto, tikungan kita jadi nggak indah. Pasti ya betul. Tapi begitu kita fokusnya ke naklukin jalan itu, jadi indah fotonya.